Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Sugianto Menembus Batas. Malam ini saya bersama Bang Leman ingin berbagi cerita tentang pengalaman hidup Bang Leman. Jadi ini Bang Leman pernah mengalami terjun di dunia gelap. Dan akan ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Bang Leman. Ya, jadi Bang Leman sekarang kesibukannya apa jadi Bang? Oh, kan kerja di salah satu distribusi kopi. Distribusi kopi. Iya, distribusi kopi. Perusahaan kopi lagi? Oh, enggak. Belum setara perusahaan. Pemasaran. PT lah. PT udah PT ya perusahaan. Perusahaan. Memasarkan kopi. Apa merek kopinya Bang? Cappuccino. Cappuccino ya udah terkenal lah seluruh dunia, seluruh Indonesia, ya kan cappuccino ya. Jadi ini kita mau ngobrol santai aja Bang Leman ya kan. Ya teman-teman mungkin pengen dengar kisah Bang Leman, pengalaman hidupnya ya. Yang saya dengar dari Pak Sarwedi itu punya pengalaman pernah koma. Iya. Sampai koma ya. Koma Sakit. 6 hari. Koma 6 hari ya. Wah, luar biasa tuh guys. Diponis mati 7 6 hari. hari guys. Koma diponis mati guys sama dokter. Hah? 6 hari. Sempat divonis mati. Iya, Sama 7 hari. Boleh Bang berbagi ceritanya Bang? Pas mengalami kejadian itu. Kalau kejadiannya karena itu enggak enggak sadarkan diri gitu kan. Iya. Nah, jadi memang pada saat itu badan juga udah habis di rumah itu kan dikarenakan narkoba lah. Memang kemarin itu sempat sekedar mengenal terus candu atau memang Oh, awalnya sih memang coba-coba. awalnya coba-coba lah yang Awalnya pastinya ya. coba-coba gitu. Terus lama-lama Ya nagih jadi kebutuhan juga. ya. Nah, Ya, jadi cari kebutuhannya. uangnya di situ juga. Pernah ya Bang ya? Nah, Pengalamannya ya. iya. Jadi termasuk. Cuma memang gini Pak. Hmm. Pada saat itu memang diajak, memang maksudnya ada yang dorong, ya udah mau sampai kapan tuh gini. Udah saat itu ke masjid kan, sholat zuhur, nggak pernah sholat kan. Pas sholat zuhur ya doanya gitu aja, Allah aku pengen berhenti. Udah kelar. Sekarang aku mulai sadar gitu kan, ya Allah memang memberikan apa itu, mengabulkan doaku. Ya udah aku habiskan semua yang haram itu daripada itu. Nah, akhirnya semua yang aku punya itu habis. Udah dibawanya ke situ, ke rumah sakit, udah nggak bisa jalan lagi kan, udah nggak bisa jalan lagi udah. Ya maksudnya udah memang tinggal nunggu date-nya aja lah gitu. Ya udah begitu sampai di depan pintu rumah sakit langsung ini ingat dokter bilang itu kok mayat dibawa kemari sih. Itu masih dengar, sampai masih sadar. perawatnya atau dokternya langsung yang bilang kayak gitu Bang. Dokternya langsung ya. Dokter sapam kan Oh. namanya udah nggak bisa dipopong, udah lemah. Iya, iya. Ini udah tinggal pulang aja sama apa. Udah tinggal nunggu matinya aja lah. Kalau nafas juga udah di sini. Nggak di sini lagi. Buat ngorok gitu. Dia udah ngorok gitu aja, udah sikit aja udah apa kan. Ya udah begitu masuk diimpus semua, bukannya makin baik malah koma. Hop, berhenti. Jadi nggak tahu lagi apa-apa, cuma yang aku bisa dengar suara mama siap sholat, mama berdoa. Suara ibu ya. Suara mama entahnya dia berdoa dalam hatinya ataupun dia berdoa dengan keras. Mungkin aku dengar, aku nggak pernah tahu karena aku tutup Koma ya. koma. Tapi cuma didengar doa ibu ya. Nah, saat dia berdoa ya itulah, itu aja yang dengar, sisanya nggak ada lagi yang dengar.
Nah, jadi udah memang divonis dokter itu dalam waktu 7 hari. Hari kelima kan tinggal nunggu 2 hari nih. Tinggal nunggu 2 hari kan. Tinggal nunggu 2 hari di situ dengar lagi doanya, sontak langsung pergi ke, ya percaya nggak percaya, pergi ke tempat yang lain. Udah sempat masuk alam lain ya. Masuk ke tempat yang lain yang gelap. Dia bilang ya gimana ya, di situ aku pakai bahasa Arab kan, di situ udah pakai bahasa Arab semuanya udah pakai bahasa Arab. Padahal nggak bisa bahasa Arab ya. Sama sekali nggak Tapi di pandai. situ otomatis Berbicara dengan lancar bahasa Arab ya. gitu, lancar. lancar Ya, dan gimana bahasa Arab mengerti itu enggak orang berbahasa Arab di sana. bukan bahasa Arab yang biasanya dipelajari gitu. Bahasanya mungkin bahasa Quran. Iya, iya. Mungkin bahasanya Quran gitu kan. Maksudnya indah lah bahasanya. Iya, iya. Ya udah dia bilang gitu. Dia bawa aku ke tempat yang gelap. Dia bilang itu semakin lama semakin sempit. Dia kan belum cerita kan. Semakin lama semakin sempit. Jadi dia bilang ini adalah tempatmu. Tapi belum jadi gitu, masih kubur namanya. Masih alam kubur. Tapi belum dikubur kan, masih koma. Dimasuknya ke alam kubur. Itu sempit. Nah, datang 2 orang pertama. Sosok siapanya nggak tahu. Pertama orangnya yang bagus itu berjubah atau berpakaian warna apa gitu kan? enggak berjubah, enggak berwarna gitu kok, cahaya aja putih terang. Cahaya putih terang. Cahaya putih terang pertama ya udah dia apa sama aku gitu, maksudnya Komunikasi. seakan enggak komunikasi, seakan- tapi dia seakan tersenyum. Aku pun bahagia karena Iya. ada yang nerangi. Tapi iya. sebentar Iya, iya. sebentar. Ya udah sebentar, mendampingiku sebentar. Begitu aku mau cakap, udah dia sirna. Nah baru masuk lagi, makin gelap. Udah gelap makin gelap, tapi mata nampak. Semakin ada sesosok yang Iya menemani sama. Dan dia sebelah kanan. Sebelah Yang kanan. pertama sebelah kanan juga. Sebelah kanan juga. Sebelah kanan, yang kedua sebelah kanan juga. Ya udah. Dia bilang kalau di bahasa Indonesia kan, aku yang akan menemanimu sampai waktu yang ditentukan. Dia bilang gitu. Iya. Terus aku responnya gimana? Dia nggak ngerespon apa-apa, cuma ngeliat dia gitu karena dia sosok yang gelap. Tapi sudah sempat dengarkan apa yang dia berikan. Iya, dia cuma bicara gitu. Itu lama waktunya. Udah dia pergi gitu, kemarin gitu aja. Habis itu masuklah satu sosok lagi. Kalau ini memang dia kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Cuma wajahnya itu banyak. Wajahnya banyak. Ada berapa tuh? Ada di depan, ada di samping, ada di kanan kiri ya, Iya, kanan samping kiri, ya. muka belakang sama di depan. Di atas. Di atas. Di atas. Wajahnya itu. Itu semua wajahnya di atas. Nah, di atas ya udah dia menghampiri lah gitu. Tapi aku ngelihat dia itu seakan-akan gimana ya? Ngelihat dia datang aja kita udah ketakutannya lebih dari ketakutan lah. Nggak bisa bilang seperti siapa dia. sangat menyeramkan gitu Bang. Dalam perasaan abang dia. Pokoknya rasa takutnya luar biasa lah didatangi sesuatu. Cuma dia bilang gini, seandainya pun wajah yang baik aku berikan sama kamu, gitu, maka kamu tidak akan pernah merasa bahagia ketika melihat aku. Itu pula kata dia. Cuma aku masih sekarang nggak tahu dia itu siapa. Iya. Tapi waktu dalam kondisi koma Iya, itu ya? dia bawa aku ke situ, Ya udah, di situ ditampakkan, tapi dia berbicara dengan kepala yang di atas. Wajah yang di atas. Yang paling cantik ya. Yang paling iyalah. Dia bilang indah. Gitu. Paling indah. Sih, wajahnya yang paling, tapi yang melihatnya itu udah paling takut lah. Jadi Seandainya dia bilang tadi ya? mungkin katanya kalau
kalau aku mendatangi kamu dengan melihatnya dari belakang, Iya. nah mungkin tidak ada satu orang di dunia ini pun yang mampu melihatku. Itu kata dia. Orang Nggak tahu yang bisa. depan aja udah serem menakutkan luar biasa. Di depan, di atas. 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 Oh, yang di Jadi atas dia yang berbicara gitu dengan ya. saya itu yang di atas. Itu udah paling cantik, paling indah Paling indah katanya. Yang indah aja Yang indah menakutkan aja ya. nggak bisa kita bilang indah. Nggak bisa digambarkan. Aha. Maksudnya melihatnya itu bukan jelek. Mm-mm. Tapi rasa menakutkan itu Cuma takutan itu begitu besar gitu ya. macam orang fobia lah gitu. Salah satu orang yang fobia ketakutan berlebihan. Ya itu yang kita alami. Dalam Nah, kondisi itu. koma tadi ya. Hmm. Jadi ya udah, ya, dia bilang gitu. Dan sampai akhirnya ketika menjalani hidup dunia itu kamu akan melakukan timbal balik. Maksudnya dengan hasil perbuatan kita itu. Oh. Itu yang seperti dibicarakan Ustaz Jika itu. baik balasannya baik, Baik, jika baik. buruk balasannya juga demikian gitu kurang Iya. lebih Bang. Kebetulan pekerjaanku tuh buruk Hmm. kan gitu. Abang menganggapnya buruk. Ya memang buruk. Ya, karena kan ya terus Dunia hitam ya. Iya. maksudnya Heeh. Ya hampir semua lah dikerjai lah. Apa Bang ya? Terapa lagi gitu ya? sebenarnya enggak bisa diceritakan Bang. Iya, iya. Kalau dia diceritakan Teringat lagi ya. Sedih Jadi rasanya. merasa bersalah gitu Bang ya? enggak. Sedih hati kita rasanya. Maksudnya ya mana itu udah terjadi kan? Iya Bang. Dan itu bakal terjadi lagi sama aku nanti. Bahkan itu lebih parah karena aku mungkin udah di kesempatan kedua gitu. Itu jadi Abangnya nangis teman-teman. Jadi ini memang benar-benar kejadian nyata yang Abang Sulaiman alami, benar-benar diceritakan dengan rasa yang begitu dalam. Penyesalan dalam lah. Perbuatan yang dulu ya. Ya semoga Bang Leman ini, ya mari teman-teman kita doakan tetap kuat menjalani hidup untuk lebih baik lagi termasuk kita semualah seperti itu. Nanti kita mintakan ke Bang Leman dari pengalamannya ini kira-kira pesan apa aja untuk kita semua akibat kita itu menggunakan obat-obatan terlarang ataupun hal-hal yang dilarang lah ya seperti itu. Tapi mungkin sebentar lagi karena Bang Leman juga kurang apa ya mengenang pengalaman itu memang sangat-sangat apa ya, saya juga kurang ini ya. Yang jelas kita itu dicengin. Iya. Kamu mungkin lanjutan yang itu belum selesai. Mungkin puncaknya puncak dari kegelapan itu tadi ada suara yang bilang bahwasanya azab kubur itu memang nyata, dan demi Allah 1000% saya menyatakan itu nyata karena saya mengalaminya sendiri. Yang namanya siksa kubur walaupun belum dikubur kan, masih di rumah sakit, tapi memang saya benar-benar merasakan yang namanya siksa kubur. Nah pada waktu di keadaan gelap muncullah sebuah sosok ular yang setinggi dunia ini, sebesar dunia ini, setinggi dunia ini. Setinggi dunia ini. Ular Iya, dia mengenalkan dirinya memang sama saya. Namanya ular suja.
ular suja. suja atau semacam itulah. Oh, dia menyebutnya Nah dia seperti itu. itu matanya menyala dari api, Hmm. taringnya besar, Ya. itu kepalanya udah besar besar gitu kan. Dan saya hanya dilihatkan dengan ujungnya yang kecil gitu. Jadi besar mengecil gitu, dan dia melihat badan saya gitu. Saya dalam keadaan telanjang, jadi dalam keadaan gelap itu cuma api matanya yang menyala. Jadi kita berdua ya gimana, saya ini kecil gitu, dia itu besar gitu kan. kecil, Nah, dia gitu. sangat besar. Nah, kayak Si ular itu. film itulah. Iya, iya, Nah gitu. Hmm. Nah, ngerasain itu ngomongnya juga dari atas Oh. gitu kan, ke atas. Ya udah dia bilang di situ nggak tahu siapa yang ngomong, ada yang juga yang berpesan kayak gitu. Dia bilang sesungguhnya azab Azab kubur Allah, itu azab kubur Allah itu nyata, nyata dan sangat pedih dan tidak berkesudahan. dan tidak berkesudahan. Itu dia, tidak berkesudahan. Jadi ya maksudnya masih ada rasa sombong saya itu, masih ada rasa sombong saya saat itu baru digigitnya. Dibeli. Digigitnya. Masih ada rasa sombong saya. Ya udah, saya lihat itu seakan-akan menantang. Tapi ketika dia ngobrol itu turunlah dari ujung taringnya itu air liur ular itu turun dari Ujung besar taringnya. gitu kan. Oh. besar mengecil sampai, tapi cuma saya yang lihat. Bahkan sekecil abu, lebih kecil dari abu, sampai di kepala saya. Tapi abang mampu melihatnya. Mampu melihat. Ini semua habis, tinggal tulang separuh. Sakitnya luar biasa. Cuma yang saya ingat, saya masih dengar teriakan mama. Saat itu mama membacakan kalimat syahadat itu. Jadi ketika sadar mama bilang memang saya udah saratul maut. Jadi betul-betul menggelepar, ngerasakan sakitnya yang betul-betul sakit. Ini semua keluar. Ketimpa titisan Yang yang titisan dari yang lebih kecil dari abu. lebih kecil dari abu, Nah. tapi membuat Hancur ini semua, Pak. hancur, Ini ya. semua Luar hancur. biasa. Dan ini kembali lagi, balik lagi, dan itu makin lama makin sakit, bukan makin ini. Oh. Jadi sakit Yang- yang pertama. Berulang-ulang merasakan deh ya. itu sakit ya. Sakit. Kena Ya itu Allah. tadi ya. Iya. Titisan Heeh. seperti kecilnya, lebih kecil dari abu itu tadi ya. Liur tuh. Sambil santai bang. Rokok bang biar nggak kepala terngiang kali bang. Banyak. Kopinya bang. Nyantai aja kita. Ceritanya. Itu sakitnya yang pertama sama yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu seterusnya nggak akan bisa sama. Semacam ada level-levelnya sakitnya gitu bang ya. Yang ketitis pertama itu membuat rusak dan itu sakit luar biasa. luar biasa, Pak. Kena lagi lebih sakit lagi, kena lagi lebih sakit lagi, kena lagi lebih sakit lagi gitu bang ya. Apa bang, semua orang punya pengalaman ini bang. Karena pada saat meminta doa yang dari sesi pertama yang dibilang, Oh. nah, itulah pengabulan Allah untuk saya pribadi. Iya, iya. Makanya dia kirimlah gimana caranya, mungkin Untuk menyadarkan atau apa ya? menyadarkan. Nah, ada juga yang bilang ya lebih bagus
dirasakan dari sekarang sebelum nanti ada di tempat yang lain ngerasakan itu. Itulah yang diceritakan sebenarnya. Kita bisa ceritakan seperti itu ya. Alhamdulillah karena udah dapat maksudnya dapat ganjaran di saat kamu ingin langsung dikasih sama Allah, dikasih ganjaran langsung betapa sakitnya, betapa pedihnya kalau misalkan ngelakuin hal yang bodoh kayak gitu. Itu hal yang bodoh bang, Sangat bodoh. sangat bodoh teman-teman. Tapi pernah dilakukan bang ya. Iya, Itu apa namanya bang? termasuk orang yang bodoh. Ya namanya pengalaman bang ya. Setiap manusia itu pasti nggak luput dari salah silap, keliru, dosa. Itu setiap orang pasti seperti itu. Sama seperti saya, mungkin dia orang lain juga seperti itu bang ya. Terus bang? Yang kelimanya diponis juga dokter, maksudnya setelah kejadian penyiksaan itu lah, maksudnya ada juga suara itu memberikan kesempatan sekali lagi, ya udah dia bilang gini kan, ya udah ketahuilah bahwa sesungguhnya azab kubur itu nyata. Ya udah disuruh bersahadat lagi, kelar kata mama pun tiba-tiba berhenti koma, cerita sama waktu koma itu kan, cerita yang bilang mama ya udahlah apa segala macam itu kan, di mama mama kira udah lewat lah kan gitu kan, karena udah selesai itu memang nggak bernapas, tapi tiba-tiba Sempat bernapas. nggak bernapas. Iyalah kalau sesak kali itu kan, tiba-tiba gitulah. Nah selesai, karena kalau kita ke dokter pakai bosokan itu pakai apa itu? Oh iya, yang untuk mengejut jantung itu. Iya, Mengejut kan jantung. ada bosokan apa nggak ngerti lah ya kan. Spot apa? Spot jantung dia. Iya, mengejut jantung itu. Pengecut. Ya udah, nah, selesai itu hari keempat loh, hari keempat. Sekarang ada 3 hari lagi nih kan. 3 hari lagi di pos dokter mati. Alhamdulillah hari kelima diperiksa pagi, nggak tahu dari mana katanya 50% langsung sembuh. Wow, mukjizat Luar biasa. atas izin Allah. Iya. Atas izin Allah dikasih Kesempatan. kesempatan, dikasih Alhamdulillahnya lagi kan, dokternya yang namanya itu beda keyakinan ya. non muslim. Muslim, dia menangani saya waktu itu kan. Alhamdulillah dia melihat kejadian itu, dan alhamdulillahnya lagi dia bersahadat juga. Allahu Akbar. Luar biasa. Tapi non dokternya nggak tahu. Dari kejadian itu ya. Iya, karena dia menyaksikan sendiri, dia memponis sendiri, ya nggak tahu. Dia juga katanya meyakinkan saya bahwa saya bakal hidup panjang. Amin. Maksudnya bukan hidup kekal atau gimana ya? Iya, Pak. tapi Maksudnya setidaknya lebih dia panjang bilang, dari apa yang dia ucapkan sebelumnya. karena Bahwasanya dia sembuh. sempat memponis, mungkin pengetahuan dia secara dokter ya, Iya, karena keilmuan dia itu kemungkinan kalau sudah begini artinya udah mati kan gitu. Karena ya udah memang terselamatkan. udah nggak pakai daging lagi, cuma tulang sama kulit. Sempat kurus abang itu kemarin, berapa kilo timbangan itu? Ya kalau setelah saya memotong nggak laku lah. Orang perut nggak ada isinya lagi. Iya. Ini Habis udah tulang semua. Udah nggak bisa diapa lagi, nggak bisa jalan. Termasuk nggak bisa sekarang apa. ini udah lumayan berisi tuh bang. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Sekarang itu memang badannya memang nggak bisa gemuk dari dulu, cuma ya kan ada dagingnya lah. tetap. Waktu sakit kemarin tuh memang Itu memang udah nggak sama sekali nggak ini ya gimana kulitnya orang tua yang bertua rentah gitu kan. Kayak Tapi gitu. masih ada dagingnya kan, kalau ini udah nggak ada lagi. Kelihatan uratnya ada sih, tapi Iya. ada jadi Memang sempat atau bisa dibagikan nanti bang, iya, boleh lah bang dibagikan bang supaya Itu kawan-kawan tahu kalau kondisi ini juga Bang Leman itu waktu kondisi sakit ya kan. Tapi apa nih bang pesan-pesan bang untuk kawan-kawan tentang pengalaman abang ini bang? Udah
pernah memakai ya apa namanya itu barang terlarang bang ya, ya. Nah, barang terlarang Yang bisa jenisnya apa tuh bang? disebutin. Sabu ya. Kayaknya semua Pak. Oh kayak semua luar biasa teman-teman. Kayak semua ya nggak apa-apa bang, namanya juga perjalanan hidup pasti orang punya apa namanya kekeliruan ataupun Iya. kejerumus gitu bang ya. Jadi bang pesan-pesannya bang untuk teman-teman bang, Ya, untuk buat kita semua lah mengenai pengalaman abang ini. buat teman-teman semua lah ya yang mungkin pada saat ini masih terjebak, yang kita kerjakan itu nggak ada bagusnya buat kita, nggak ada manfaatnya gitu. Mendingan cari kehidupan yang sehat ya, walaupun gimana menbilangnya, cari Kegiatan yang positif. kegiatan yang positif, Iya. jauhi narkoba, dekatkan diri dengan Tuhan, dan jadikanlah orang tua raja. Hmm. Itu aja sih. Itu buat teman-teman yang mudah-mudahan yang hari ini masih memakai apapun itu namanya, mudah-mudahan bisa lekas sembuh. Amin. Yang sedang melakukan Iya, terapi mudah-mudahan, untuk apa namanya terapi kesembuhan, Kesembuhan itu. mudah-mudahan bisa lekas sembuh. Dan bagi orang yang mau coba-coba, jangan pernah dicoba-coba, jangan bang ya, jangan pernah dicoba-coba, jangan teman-teman, luar biasa. jangan pernah Pengalaman dicoba, dari karena cerita Bang Leman aja saya juga sampai aduh ketika sampai ngeri saya ceritanya ini, dengarnya ini luar ketika biasa. kalian mencoba itu ya siap-siap lah, dalam arti kata siap-siap untuk bunuh diri gitu kan. Maka Sampai segitunya. jauhi narkoba. Jauhi narkoba, Itulah. Jauhi narkoba, ya bagus sayangin diri dengan sayangin diri. kegiatan yang positif. Mendingan ngaji bareng lah atau apa gitu. Iya, yang lebih positif yang lagi, lebih Bang, ya. positif. Itulah mungkin pesannya Pak. Ya, itulah tadi pesan-pesan dari Bang Leman teman-teman ya, untuk saya, untuk kita semua supaya tidak terjerumus ke lembah hitam. Hindari narkoba, say no to drug, gitu ya Bang Leman ya. Saya tidak. Terima kasih atas ceritanya Bang Leman. Semoga menginspirasi teman-teman, semoga mengingatkan teman-teman, semoga mengingatkan kita semua. Semoga diambil hikmahnya dari cerita ini. Demikian cerita kita kali ini teman-teman. Semoga kita ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.